Terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita. Pemirsa, pasca pencapresan Jokowi oleh PDI Perjuangan, beberapa pengamat menilai persaingan dalam pemilihan presiden mendatang hanya dua figur, yakni Prabowo Subianto dan Jokowi, yang bakal bersaing ketat. Figur Jokowi diharapkan bakal menaikkan elektabilitas PDI Perjuangan dalam pemilihan legislatif. Sedangkan Prabowo merupakan roh dari Partai Gerindra. Tidak terbayang jika Partai Gerindra tak ada mantan komandan Kopassus itu, barangkali Gerindra bakal ambruk dan jadi partai guram. Kedua figur itu begitu dibutuhkan untuk meningkatkan elektabilitas partai mereka. Sosok Prabowo dinilai lebih kuat dibandingkan Jokowi. Namun dalam survei-survei, Jokowi selalu nomor satu dan Jokowi tidak memiliki beban sejarah masa lalu yang berat dibandingkan Prabowo. Jokowi sesungguhnya bukan tidak memiliki beban sejarah. Keputusannya meninggalkan jabatan gubernur Jakarta yang baru sepertiga masa jabatannya bakal menjadi catatan tersendiri khususnya bagi warga ibu kota. Sementara sejarah masa lalu Prabowo masih dikait-kaitkan dengan penculikan mahasiswa menjelang runtuhnya rezim Orde Baru serta kerusuhan Mei 1998 dan tuduhan kudeta yang hendak dilakukan kepada Presiden Habibie. Aroma persaingan yang kuat terus mencuat. Kedua calon presiden itu kini saling berebut simpati rakyat. Saat kampanye akbar di depan pendukungnya, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya sempat menyindir salah satu politisi terkait berpolitik santun dan tidak saling menjatuhkan. Saudara mau ditipin boneka-boneka? Saudara mau punya presiden boneka, saudara-saudara? Kemudian ada seorang tokoh politik yang bikin statement di koran berapa hari yang lalu. Dia mengatakan jangan saling menjelek-jelekan. Saya setuju. Menjelekkan orang tidak baik. Dia mengajarkan dan menganjurkan supaya berpolitik itu santun. Katanya harus santun. Jadi saya aneh. Saya merasa aneh. Dan akhirnya saya bikin sajak. Sajak saya judulnya adalah Asal Santun. Boleh bohong, asal santun. Boleh nipu, asal santun. Boleh curi, asal santun. Boleh korupsi, asal santun. Boleh khianat, asal santun. Boleh ingkar janji, asal santun. Boleh jual negeri, asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing, asal santun. Sebelumnya, Jokowi berharap agar lawan politiknya bersaing secara santun dengan tidak saling ejek maupun menyerang secara politik. Jokowi mengajak para pesaingnya beradu gagasan atas persoalan di Indonesia. Dengan gaya khas Solo, Jokowi menyatakan ropopo atau tidak masalah menghadapi persaingan politik ini, baik yang menyanjung maupun yang menyerangnya. Menurut pengamat komunikasi politik Gun Gun Herianto, menyatakan bahwa Prabowo Subianto harus berhati-hati atas sindiran yang diduga ditujukan ke PDI Perjuangan. Sebab hal tersebut bisa saja menjadi bumerang yang justru menurunkan simpati masyarakat terhadapnya. Lalu siapa calon presiden idaman rakyat? Kita tunggu saja nanti. Tim Liputan, JAK TV. Saya dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan. Pemirsa
Pemirsa, suhu politik jelang pemilu semakin memanas. Saling sindir dilontarkan oleh para elit politik di negeri ini. Inikah yang disebut dengan perang sehat terbuka para parpol untuk mendapatkan kekuasaan? Jokowi versus Prabowo semakin memanas. Itulah yang akan menjadi tema dialog kita pada malam hari ini di Ada Peberita. Dan sudah hadir di studio kami Bang Effendi Simbolon, Ketua DPP PDIP Perjuangan. Selamat malam, Bang. Selamat malam, kabar. Dan juga dari Gerindra, Bang Muhammad Sanusi, politisi Gerindra. Selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan juga pengamat politik Pak Ikra Nusa Bakti. Selamat malam, Pak. Malam. Pertama saya bertanya dulu ke Pak Ikra ini terkait dengan sekarang ini kan banyak kontra di mana Jokowi muncul dan banyak penolakan-penolakan. Saling sindir dilontarkan. Apa ini bagian dari pertarungan sehat partai politik? Ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya sindir-menyindir itu boleh saja ya, asalkan itu terkait dengan program dan tidak terkait dengan persoalan pribadi ya. Saya beri contoh misalnya pengalaman saya misalnya melihat bagaimana kampanye-kampanye di Australia ya, dari era Bob Hawke dengan Paul Keating ya, dengan lawan-lawannya dari Partai Liberal Nasional ya. Itu menarik ya. Kenapa menarik? Karena memang yang mereka sindir, yang mereka serang itu adalah kebijakan. Bukan pribadi, bukan apa latar belakang orang dan sebagainya ya. Tapi di Indonesia kita tahu bahwa program tampaknya belum menjadi satu yang dilontarkan oleh para calon presiden tersebut ya. Masih lebih kepada persoalan-persoalan, kalau misalnya ya Golkar dengan mengatakan masa lalunya ya, bahwa zaman Orde Baru lebih enak, kemudian juga Gerindra, Prabowo dengan menyindir Jokowi dan PDIP dan juga Megawati ya. Sementara Jokowi kita tahu bahwa dia masih sangat bersifat defensif ya. Jadi Anda melihat saat ini lebih ke pribadi dibandingkan dengan program-program. Kalau buat saya iya ya, buat saya iya. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kalau Jokowi mau juga bikin sajak bisa saja ya. Tadi televisi Anda sudah menyebutkan ya. Kalau saya katakan apakah orang menculik santun itu juga bagus? Apakah orang menghilangkan orang itu dengan santun itu juga bagus? Kan juga bisa menjadi perdebatan sengit juga ya. Jadi kira-kira kita itu yang buat saya harusnya Pak Prabowo itu bisa lebih cerdas. Karena saya tahu persis beliau adalah orang yang sangat cerdas ya. Dan karena itu buat saya harusnya kampanyenya itu juga harusnya cerdas atau mencerdaskan para pemilih. Artinya sekarang belum cerdas begitu, Pak? Kalau buat saya dia sangat cerdas, tapi di dalam pilihan-pilihan kampanye politiknya buat saya tidak cerdas. Kenapa demikian? Karena buat saya itu bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena tidak sedikit catatan-catatan masa lalu yang tidak begitu menggembirakan gitu. Oke, Bang Effendi, seperti apa menanggapi hujatan dan sindiran dari masyarakat serta partai politik lainnya dari PDIP sendiri? Ya, kami menerima dengan terbuka ya, lapang dada gitu ya. Dan Ibu Megawati juga secara arif ya, kita bisa menyaring ya mana yang positif, mana yang memang konstruktif begitu ya. Apapun partai politik itu kan inklusif, jadi terbuka, sekaligus terbuka dikritik dan termasuk gaya apapun pihak lain ya. Jadi dan Pak Jokowi juga orangnya aslinya originalnya begitu, yang dia nggak ada terpengaruh ya. Tadi Prof. Ikrar juga sampaikan termasuk sampai masalah mungkin lebih jauh lagi nanti. Ini kan baru start awal ini. Iya. Baru mau mulai. Baru start awal. Ini kira-kira kan partai-partai menengah ini kan sudah mengkalkulasi ulang setelah Jokowi muncul, seperti P3 yang kemarin sedikitnya merapat ke Gerindra. Lalu PDIP kira-kira bagaimana strategi koalisinya? Enggak apa-apa, kita terbuka, kita tentu membutuhkan ya teman ya. Dan once 14 Maret yang lalu dimandatkan oleh Ibu Megawati kepada Pak Jokowi, maka Pak Jokowi sudah menjadi milik semua, itu milik bersama. Oke, milik bersama. Ya, Bang Sanusi, Prabowo ini kan kerap menyindir-nyindir seakan mengarah ke PDIP nih ya. Apa masih pendam kecewa sedikit pada PDIP terkait dengan perjanjian batu tulis itu? Enggak, jadi saya mau sampaikan lagi bahwa sejak 6 tahun yang lalu Gerindra lahir sudah punya capres. Sejak 6 tahun yang lalu gitu. Kalau kemudian 2009 kita cawapres karena kita bersahabat dengan abang yang lebih tua. Tapi sisi lain kalau kita baca yang live perjalanan pidato orasinya Prabowo single fighter yang dia bicara orasi tidak seperti menyindir. Dia bicara tentang bagaimana negara ini dulu, baru bicara tentang
Jadi kalau kemudian saya melihatnya tidak ada sindiran. Jadi kalau ada yang tersindir, menurut saya enggak lah. Tadi juga Bang Effendi juga bilang PDIP dan Ibu Mega nggak kesindir. Jadi memang nggak ada yang disindir. Jadi bayangkan kalau korupsi dianggap santun jadi masalah. Ini emang budaya kita, memang budaya yang memang harus kita rubah. Budaya bohong tidak boleh, korupsi tidak boleh. Ini semua menjual. Jadi dia tidak menyindir. Saya tahu walaupun saya tidak terlalu lama kenal Pak Prabowo, cuma 6 tahun pada saat di Gerindra, dia apa adanya seperti yang keturunannya ada Ahok. Dia apa adanya dia ungkapkan, tapi bukan berarti dia menyindir. Dia berkali-kali menyampaikan kepada saya dan seluruh semua fraksinya, mainlah dengan fair dengan siapapun dia. Jadi artinya tidak menyindir, Bang, ya? Enggak, saya enggak. Tapi kalau dilihat banyak wartawan yang mengatakan bahwa Pak, ini sebetulnya untuk siapa sih, Pak? Ah, kamu pura-pura saja tidak tahu. Jadi sepertinya sudah tersirat begitu. Makanya saya bilang nih, kalau orang penggalan, kalau kita penggalan tadi kesannya menyindir. Pak Prabowo itu statementnya kebetulan live-nya Jak TV ya. Dia live-nya itu kemudian dia itu kurang lebih hampir 1,5 jam dibicara. Dari awal bercerita semua bagaimana dia senang, dia happy, dia senang sampai dia joget-joget segala macam. Saya tidak melihat bahwa ini sindiran. Kalau menurut dianggap sindiran ya biasalah namanya sindir-sindir, tapi buat saya sebetulnya ini bagian dari demokrasi dan kita fair-fair aja lah. Fair-fair aja. Mas Sanusi, ini kan kita lihat Prabowo sempat melontarkan pemimpin yang tidak konsisten, jangan sampai kena pemimpin yang mencela-mencela akan berbahaya bagi Indonesia, lalu tertipu dengan sikap bohong seperti yang tadi Abang sebutkan, tidak menepati janji begitu ya. Terus sebetulnya Indonesia ini selama ini dalam kebohongan pemimpin. Lah ini kan general yang disampaikan. Itu memang kalau kita survei katakan dalam sebuah manajemen aja, pemimpin yang paling pertama dicari mau pemimpin daerah, swasta atau pemimpin itu pasti yang jujur. Pertama jujur paling nomor 1. Jadi sebetulnya ini general disampaikan. Saya boleh menyampaikan, Bang Effendi, Bang, semua boleh menyampaikan. Jadi artinya general, bukan bermaksud bahwa Indonesia selama ini dalam kepemimpinannya bohong. Iya, ini saya bilang general. Ini bahasanya ini kritik buat ke depan. Jadi kalau mau ke depan mau negara maju tidak boleh bohong pemimpinnya. Udah pasti kalau pemimpinnya bohong gimana rakyatnya kan? Tidak boleh korupsi. Udah semua sepakat lah bahwa korupsi itu menjadi musuh kita bersama. Jadi buat saya kalau ada yang mengikuti dari sejak awal Pak Prabowo memberikan statement pidato orasinya, dia single orasi, orang kan paham bahwa ini bukan menyindir orang. Tapi Bang, ini Pak Prabowo menjadi terkesan meledak-ledak dalam setiap pidatonya. Ya, ini kampanye terlihat marah begitu ya, menggunakan kata-kata yang menyerang. Terkait dengan publik juga melihat jelas penyerangan itu sepertinya kepada Pak Jokowi. Sebetulnya ya ini kan beda karakter. Sama seperti halnya kalau kita bicara bagaimana Jokowi dengan Ahok. Ahok yang meledak-ledak, tapi orang lebih suka yang meledak-ledak. Dia lebih jelas apa yang mau diarahin, lebih jelas. Artinya tidak meledak-ledak tidak jelas begitu ya? Oh bukan, saya menyampaikan bahwa Pak Prabowo waktu saya kenal pertama kali 2009 dia pidato orasi, dia pun meledak-ledak sampai 2 jam dia bisa bicara tentang. Tapi nggak ada persoalan dengan tentang. Jadi gini, kita tidak usah lihat tentang casing, substansi materinya harus kita lihat. Ini yang kebiasaan budaya kita selalu lihat dengan cover casingnya. Jadi nggak ada persoalan. Saya yakin Pak Jokowi punya karakter sendiri gitu ya, Pak Prabowo punya atau yang lain pun punya karakter sendiri. Boleh-boleh yang penting substansinya bagaimana orang nomor terbaik di bangsa ini memimpin bangsa ini. Baik, kita akan lanjutkan, kita tapi break dulu sebentar. Pemirsa, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021 515 5111. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih lanjutkan dialog terkait dengan Prabowo dan juga Jokowi yang semakin memanas. Pak Ikra, ini banyak yang bilang bahwa Jokowi meninggalkan masalah yang belum terselesaikan di Jakarta. Namun kita lihat juga sebetulnya banyak juga capres-capres yang sebetulnya meninggalkan masalah, tapi juga sudah mencapreskan. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, sebetulnya orang meninggalkan jabatan belum waktunya itu bukan Jokowi aja, ya. Irwan Prayitno yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Barat itu kan dulu anggota DPR, temannya beliau, ya, dia maju. Itu Ahmad Heriawan yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat itu juga adalah pimpinan DPR di DKI Jakarta. Ya, itu juga baru setahun atau baru 2 tahun ya. Kemudian kita juga lihat ya bagaimana Gubernur Sumatera Selatan waktu dia mencalonkan diri di Jakarta juga dia belum statusnya tidak mundur ya. Jadi itu kalau kita lihat ya, kita juga harus fair ya. Dan kalau kita bicara mengenai banyak sekali masalah di Jakarta, Anda tahu masalah Jakarta itu tidak bisa 100% ditangani oleh seorang gubernur. Ya, jadi dan wakil gubernur. Kenapa demikian? Karena itu sangat kompleks. Itu ada kaitannya dengan Jabodetabek, kemudian tambah Puncur, ya. Jadi itu. Dan Anda juga tahu belum lagi nanti ada kementerian ya, PU, Kementerian Perumahan, kementerian macam-macam. Ya, jadi itu yang harus dilihat. Dan Anda jangan lupa ya, seorang presiden namanya Soekarno
dia itu boleh dikatakan bisa dikatakan juga gubernur Jakarta, walaupun ada gubernur Jakarta Hengantung ataupun Ali Sadikin, karena pada masa itu dialah yang mengembangkan tata kota Jakarta, di mana ada Senayan, di mana ada Masjid Istiqlal, di mana ada Monumen Nasional. Itu kan bukan gubernur Jakarta yang menentukan, Presiden Soekarno. Oke. Ya. Jadi itu yang harus kita juga lihat ya. Jadi peran seorang presiden itu bukan cuma menjadi penguasa republik, tapi dia juga adalah orang yang berkepentingan dengan pengembangan kota Jakarta. Oke, baik, kita tahan dulu, kita angkat telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Ahmad. Pak Rahmat di mana? Kampung Baru. Silakan, Pak Rahmat. Saya minta kepada pembawa acara. Iya. Di Kampung Baru. Iya, silakan, Pak. Saya agar supaya jangan memelintir masalah. Ya, lanjutkan Pak, silakan. Putus. Ya, terima kasih Pak Ahmad di Jakarta. Ini kita lihat Bang Effendi, dengan mengusung Jokowi, sepertinya sudah percaya diri ya Bang ya, untuk menerima kemenangan rasanya, sepertinya begitu ya. Seberapa besar keyakinan PDIP menang dalam pileg nanti serta pilpres mendatang? Ya, kita dengan kerendahan hati lah. Itu kan sebuah keputusan yang panjang ya. Ketika Ibu Megawati juga menetapkan memberi mandat, itu kan di kata-kata yang ditulis tangan dan itu original dari beliau, itu kan disebut mencermati dengan seksama dan cukup lama, lebih dari 1 tahun ya, sehingga pada tahap paripurna Ibu kemudian legowo menetapkan memberi mandat penuh pada sosok Joko Widodo yang dikenal sejak figurnya dari wali kota kemudian dianggap mampu ya, dan sekaligus yang utama adalah menjawab harapan rakyat Indonesia, sehingga dikedepankan kepentingan harapan ini. Itulah yang menjadi alasan Ibu Megawati kemudian memberikan mandat. Oke, Bang Effendi, kita lihat mandatnya itu kan baru tulis tangan. Ini apakah saat ini Jokowi diusung, apakah semata hanya strategi mendapatkan suara di pileg, namun nanti nyatanya capresnya bukan Pak Jokowi? Itu kan ditandatangani. Jadi hanya nanti bisa berubah lagi? Ditandatangani di kop suratnya PDI Perjuangan. Jadi resmi itu sebagai ketua umum, karena posisi Ibu Megawati sebagai ketua umum yang oleh Kongres PDI Perjuangan 2010 itu diberi memang hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden 2014. Bisa saja Ibu menetapkan dirinya sebagai ketua umum untuk menjadi calon presiden. Tetapi itu tadi, setelah mempertimbangkan dan kemudian masukan dan mencermati ya, mencermati dengan cermat bagaimana perkembangan dinamika dan menjawab harapan rakyat. Ini kan harapan rakyat Indonesia yang ingin kita hadapi, bukan menjadi eksklusif hanya PDI Perjuangan. Maka ketika Pak Jokowi 14 Maret yang lalu ditetapkan resmi menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan, ketika itulah sebenarnya Pak Jokowi bukan saja sudah menjadi milik PDI Perjuangan ANSI, tapi menjadi milik kita bersama. Nah, tugas kita bersama lah untuk mewujud nyatakan untuk 9 Juli yang akan datang. Bang, istilah yang muncul banyak sekali pemimpin boneka. Memang apakah betul Jokowi seperti boneka yang akan diintervensi nantinya ketika menjadi presiden? Boneka ada Ibu Mega di belakangnya. Mungkin yang dimaksud foto yang satu lagi kali yang pegang boneka. Oke. Ya, karena ini nggak ada boneka, masa Pak Jokowi boneka? Wajahnya kelihatan Indonesia original. Oke, iya. Tapi mungkin bisa dikesankan bahwa sebetulnya nanti Ibu Megawati akan mengintervensi segala kebijakan. Apa yang Ibu intervensi? Karena integritas Pak Jokowi itu juga di penilaian Ibu Megawati, masa kemudian hanya dijadikan boneka? Saya kira enggak lah. Oke, ini terkait dengan serangan setelah Jokowi naik, mengungkit kebijakan Megawati masa lalu, di mana saat Mega berkuasa, salah satunya Mega dianggap pro outsourcing dan merestui sistem outsourcing serta penjualan aset negara kepada asing seperti salah satunya Indosat dan juga penjualan kapal tanker milik Pertamina. Ya, ini kita agak ke belakang ya. Ketika saat itu kita bicara, Indonesia kan mengalami krisis. Ya, kita defisit neraca, kita juga defisit,
Ketika itulah negara kita harus diselamatkan. Dan Ibu Megawati ketika itu presiden sebagai mandataris MPR loh. Ya, jadi bukan presiden 2004 yang terpilih langsung oleh pemilu langsung, Pak Profesor. Ya, sehingga Ibu Megawati sebagai mandataris melaksanakan perintah keputusan TAP MPR. Nah, TAP MPR itu antara lain termasuk bagaimana kita melakukan untuk revitalisasi seluruh aset-aset yang akibat dari kebijakan BLBI pada Orde Baru. Itu bisa dilihat, dan itu saya kira para ahli sangat mengetahui bagaimana proses TAP MPR. Kemudian mandataris harus melaksanakan. Artinya karena memang hutang kita yang begitu banyak, begitu, Pak Effendi? Ya, artinya saya ingin menyampaikan bahwa sampai 2004 sistem pemerintahan kita, ya, kita masih menganut sistem bukan pemilu langsung seperti sekarang. Ya, masih dipilih oleh MPR. Dan Ibu Megawati pada saat itu masih harus menjual aset-aset kita. Oh iya, karena perintah untuk melakukan bagaimana agar neraca itu tetap bisa balance, ya, seimbang. Maka salah satu upaya sebelum masuk ke PPA, ada itu dulu BPN, BPA. Ya, BPN itu mungkin Sanusi juga ikut di situ dulu. Ada 300.000 perusahaan yang dalam tanda petik itu bermasalah. Dan ini harus dikendalikan, diselesaikan oleh pemerintah. Ini yang bagaimana dalam waktu yang singkat, ya, di masa hanya yang terbatas, harus dijadikan ambil kebijakan skala prioritas. Oke, baik. Kita akan angkat telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, ya. Dengan siapa, Pak? Ini dengan Pak Paras, Bu. Ya, di mana, Pak? Di Jakarta, Tanjung Priok, Bu. Silakan langsung saja. Oh iya, terima kasih. Kalau menurut saya, apa yang dikatakan oleh Prabowo itu sudah sangat tepat. Ya, artinya Pak Sanusi nggak usah, artinya berada di gray area lah, sudah tepat mengarah kepada Jokowi. Karena memang ya kondisi faktanya seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Jokowi dijanjikan itu 1 tahun lebih tidak ada hasilnya. Saya juga sangat kecewa dengan Pak Ikra. Kenapa Pak Ikra bilang bahwa Soekarno pun sendiri tidak bisa? Padahal waktu kampanye saya masih ingat di televisi itu ada penayangan pada saat dia ingin membandingkan dengan Fauzi Bowo. Ada orang ingin melamar pekerjaan, kondisi macet, kondisi banjir. Artinya apa? Zaman Fauzi Bowo jalanan macet, banjir, banyak pengangguran, tapi apa hasilnya? Tidak ada. Nah, tiba-tiba 1 tahun setengah kita menunggu apa yang dijanjikan, tiba-tiba Jokowinya kabur seperti itu. Saya pikir apa yang dikatakan oleh Prabowo, kalau Pak Sanusi tidak berani mengatakan itu mengarah ke Jokowi, ya saya katakan bahwa itu tepat apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo terhadap Jokowi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paras di Jakarta. Silakan, Bang Effendi mungkin mau menanggapi. Ya, tentu ya, karena kan ini kita ada saja yang menyenangi, ada saja yang pro, ada yang kontra, itu jamak lah ya. Sudah lah, begitu ya Pak ya? Bukan sudah lah, artinya ada tadi yang ingin saya luruskan ya. Mohon maaf Pak, istilah kabur itu nggak ada. Tadi kan Prof Ikrar sudah sampaikan bahwa kewenangan Jakarta, Provinsi Jakarta dalam menata, mengelola Jakarta ini tidak sepenuhnya seperti layaknya katakanlah gubernur di daerah lain dan kabupaten kota di daerah lain. Justru ada kewenangan-kewenangan pemerintah pusat. Kalau saya boleh potong. Ya. Jadi artinya justru dia nanti insya Allah nih 9 Juli maka itu panggilan untuk dia lebih bisa bekerja, untuk bisa memberikan kontribusi pada masyarakat Indonesia, wabil khusus Jakarta. Baik, benar nggak Sanusi? Ya, gini, saya mau kasih tahu, saya cuma mengklarifikasi aja. Pernyataan Bang Ikrar itu, Prof itu bilang kalau Soekarno bisa itu zaman dulu, di mana belum otonomi daerah full. Jakarta ini kompleksitasnya lebih tinggi. Jadi apalagi orang ngurusin Indonesia. Jakarta, kita dari gubernur dan dari presidennya siapa tidak bisa memberikan kebijakan yang lebih agresif atau sifatnya lebih masif kepada Jakarta. Karena memang otonominya kuat sekali.
Saya mau sampaikan sama Pak Ikrar, saya tidak persoalan dia mampu tidak mampu. Saya tidak mempersoalkan dia janji dan tidak janji. Saya tidak mempersoalkan apapun karena ini hak orang secara individu dan partai politik untuk mengajukan. Silakan saja rakyat menilai. Tetapi yang menjadi persoalan adalah gini, Pak. Saya cuma bilang kalau memang mau maju mundur legowo. Orang muda itu harus memberikan dedikasi yang baik. Saya mau sampaikan Gita Wirawan mundur mau konvensi. Orang muda nih, karena karir masih panjang. Dino Patijalal, Ahok mau maju jadi gubernur, mundur dari bupati. Kenapa harus mundur? Pertama, supaya Pak Jokowi menyapres punya legitimasi yang baik. Jangan kemudian dari gubernur dia bilang kampanye selubung dan segala macam. Yang kedua, kalau dia cuti, Bang, gubernur nggak boleh tanda tangan, Wagub nggak boleh tanda tangan, Sekdas sampai sekarang udah setahun PJS terus. Kebijakan Jakarta semenit aja berbahaya kalau digantung. Yang ketiga lagi, buat karyawan PNS di JKI jadi dualisme nih. Dia mau ikut gubernurnya, kalau gubernurnya menang jadi presiden, dia akan kena sama si Wagubnya. Jadi menjadi dualisme. Nah, yang terakhir saya bilang, kan lucu. Ini bukan provinsi seperti Abang bilang, Sumatera Selatan atau kabupaten. Ini ibu kota. Kalau saya boleh ekstrim, Jakarta adalah kota terakus di dunia dalam fungsi kota. Fungsi kota, makanya bebannya terlalu berat. Kalau kemudian kebijakannya nggak ada masalah. Kebayang kalau kemudian ada yang kecewa, ada yang tidak kecewa karena Pak Jokowi maju. Anggap yang kecewa. Dia lebih kecewa kalau Pak Jokowi waktu bertanding, kan belum tentu menang, bisa kalah. Kalau kalah dia balik lagi, orang lebih marah lagi nanti sama Jokowi. Orang ini muda, karir masih panjang. Jadi menurut saya, ya saya setuju, emang haknya maju, emang sekarang lagi trennya maju nggak apa-apa. Pak Ikrar, silakan tanggapannya. Gita itu, ya mundurnya kan belakangan, ya. Dulu waktu dia diminta mundur, dia bilang saya bisa melakukan pekerjaan yang maksud saya dia mundur padahal waktu sekarang baru konvensi. Anda belum juga harus ngelihat bagaimana di dalam internal Departemen Perdagangan itu sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena Anda tahu dia juga punya persoalan di dalam Kementerian Perdagangan yang kemudian dia sendiri kemudian pusing sendiri. Makanya dia mundur. Kalau kemudian dia memang mundur dari awal ketika dia mau maju menjadi calon presiden, itu buat apa dia kemudian saya bisa mengerjakan multitasking kok. Artinya seperti itu yang dibilang kabur begitu, Pak? Sebenarnya gini, kalau artinya seperti itu yang dibilang kabur? Kalau Pak Prof bilang gitu sama seperti banyak masyarakat bilang jangan-jangan Jokowi juga tidak bisa menyelesaikan Jakarta yang begitu kompleksitas. Enggak, maksud saya cuma bilang karena dia muda. Kalau buat saya sih ya, itu kita mesti melihat itu apakah dia udah on the right track ya, on the right track di dalam penanganan Jakarta ya. Bagaimana waduk Ria Riu yang Anda tahu itu sekarang cuma lapangan dan seharusnya waduk ya. Itu sekarang dia udah berusaha untuk apa itu menggalinya, untuk jadikan itu menjadi waduk kembali. Nah itu selama 10 tahun, 15 tahun yang lalu, kenapa itu waduk bisa jadi tanah kan gitu kan. Jadi hal-hal semacam itu juga harus kita lihat secara fair ya. Dan saya juga bisa memahami lah ya, karena kita tahu sampai 2012 ketika tadi Bung Sanusi mengatakan bahwa Prabowo memang persiapan untuk jadi presiden itu 6 tahun yang lalu. Benar, sampai 2012 ketika nama Jokowi itu belum muncul ke dalam perpolitikan nasional, itu nama tertinggi untuk menjadi calon presiden itu adalah Prabowo Subianto, ya, karena dia adalah antitese dari Susilo Bambang Yudhoyono, sama-sama militernya. Tapi begitu nama Jokowi muncul, Anda tahu di dalam itu survei-survei itu yang kemudian dia kalah. Makanya saya tidak heran kalau kemudian Pak Prabowo seperti itu. Walaupun buat saya jadi artinya Pak Prabowo marah karena memang adanya Jokowi begitu. Kalau buat saya ya. Jadi karena diusungnya Jokowi. Dia untuk menjadi presiden itu menjadi terhambat. Walaupun saya berharap ya, saya lagi-lagi berharap itu survei-survei yang mengatakan bahwa 4 partai politik Islam itu akan lenyap, itu mudah-mudahan nggak terjadi. Kenapa saya berharap demikian? Sebab nanti nggak rame kalau kemudian ini nggak balance ya, antara mereka yang nanti bergabung dengan PDIP dengan mereka yang bergabung dengan Gerindra. Oke, baik. Saya itu ya, saya termasuk orang yang menginginkan supaya ya serulah gitu pertarungannya. Baik, kita tahan dulu Bang, kita tahan dulu, kita masih ada satu segmen dialog lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami kembali. Kita lanjutkan dialog kita pemirsa terkait dengan Jokowi dan juga Prabowo Subianto yang makin memanas. Ini ke Bang Sanusi dulu nih, Bang Sanusi.
tadi kan saya sudah sempat mencolek masa lalu dari Ibu Mega. Sekarang saya mencolek sedikit ketika ditanya oleh wartawan ini yang mengatakan bahwa hambatan Pak Prabowo di 2014 ini bukanlah Jokowi sebetulnya, melainkan masa lalunya terkait dengan pelanggaran HAM. Seperti apa? Ya, ini yang sampai sekarang kan masih menjadi pertanyaan. Sampai sekarang yang katanya tim ad hoc sudah dibentuk, sampai sekarang juga belum bisa dibuktikan. Jadi kalau kita bicara masa lalu memang menjadi persoalan banyak orang gitu. Tetapi kalau kita bicara di Indonesia itu semua punya masa lalu. Saya sendiri kalau yang teman-teman saya di Jakarta, saya tim sukses waktu itu, sekretaris tim pemenangan Pak Jokowi dan Pak Ahok, itu saya tahu betul. Dan saya yang orang yang mempelopori bagaimana memobilisasi seluruh fraksi, walaupun kita cuma 11 tambah 6 bisa memobilisasi seluruh program Pak Jokowi di Dewan, itu saya tahu betul. Tapi balik lagi saya bilang, kalau kita bicara masa lalu ya seperti Bang Effendi sebelumnya cukup panjang. Kalau kita bicara mampu tidak mampu, ukurannya subjektif. Kalau kita bicara mundur dan tidak mundur, itu juga hak masing-masing. Tapi sebetulnya kejelasannya seperti apa sih Bang Sanusi? Karena ketika ditanya wartawan tidak mau menjawab Pak Prabowo. Ya, kejelasannya ya, negara mau kejelasannya negara yang menentukan. Kalau orang melanggar HAM, ada kejelasan atas negara siapa yang melanggar. Nggak bisa kita menjustifikasi orang tanpa dasarnya gitu. Sekarang dasarnya negara yang menentukan. Silakan aja tentukan negara berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi kita nggak bisa menjustifikasi orang pada saat kita tidak punya kewenangan itu. Makanya saya bilang tadi, ini lucu kalau kita debatkan masa lalu menjadi panjang. Kalau kita debatkan etika menjadi tidak tertuang. Oke, tapi soalnya Bang, masyarakat perlu tahu siapa sebetulnya capresnya mereka dan mencari tahu background-backgroundnya. Tidak salah kan kalau seandainya masyarakat tahu sebetulnya seperti apa. Pak Prabowo itu buka aja Google-nya, Twitternya semua banyak. Bisa dibuka, semua ada klarifikasi bahasa tentang yang tadi bilang HAM segala macam. Sangat buka, Twitter aja prabowo.com itu udah kebuka semua. Itu bisa dibuka semua, orang bisa lihat lah. Karena dunia maya tuh orang lebih bisa dilihat dan itu lebih transparan. Dan saya mau menyampaikan bahwa sejak waktu Pak Prabowo mencapres dan yang Pak Prof tadi bilang, kita sudah punya 6 program aksi dan itu disebarluaskan, dipublish. Dan itu menjadi pertanggungjawaban moral Gerindra. Nggak main-main kalau dibilang nggak punya program, kita punya program. Salah satu programnya adalah 1M yang itu, yang untuk desa itu ya? Iya. Ini terkait itu dari mana anggarannya nanti? Nah itu kan APBN, kalau dia jadi presiden akan diperjuangkan. Salah satunya misalnya tabungan haji atau 1 juta hektar buat petani. Itu dipublish, tidak main-main. Jadi kita punya capres dari tahun 2000, dari pertama berdiri 6 tahun yang lalu. Kita juga punya program yang kita disampaikan. Tapi DPR juga sudah punya ya Bang ya, undang-undang desa seperti itu? Baru disahkan. Ya, jadi apa bedanya Bang dengan... Sudah ada. Jadi ini kita bilang, ini kan program. Makanya saya bilang, saya setuju semua capres itu harus menyampaikan program dan figurnya. Tapi ini program kalau sudah menyampaikan, dia pertanggungjawaban moralnya itu besar. Sekarang satu pun capres belum ada menyampaikan program yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral. Ini moralnya besar atas nama Gerindra loh. 6 aksinya. Jadi itu yang menurut saya yang keberanian Gerindra lah menurut saya untuk bisa menyampaikan itu. Baik Ra, selama kampanye yang muncul bukanlah masyarakat untuk diajak dewasa, tapi untuk mempelajari dan juga belum diajak untuk mempelajari siapa sebetulnya caleg dan apa program mereka. Dan ini yang ada juga tadi seperti Anda bilang mengumbar masalah pribadi masing-masing. Seperti apa? Itu yang makanya kalau saya mengajar di kelas ya untuk mahasiswa S1, S2, saya selalu mengatakan pemilihan umum itu bukan hanya memilih orang, tapi memilih program ya. Itu yang kemudian kita tahu di dalam pemilu di Indonesia ini masih belum ke program, masih ke orang ya. Makanya kemudian kampanye bagaimana kemudian orang dipoles, orang dibikin begini, orang dibikin supaya citranya tinggi, kemudian bayar konsultan politik dan sebagainya, tapi tidak ke program. Nah itu yang harusnya kita sudah mulai untuk bicara program ya. Jadi itu yang buat saya tuh harus ini. Tapi juga masyarakat juga harus diberi pengetahuan ya bahwa perdebatan antara misalnya Jokowi dengan Prabowo itu kemudian jangan sampai kemudian itu masuk ke akar rumput ya. Kenapa demikian? Seperti pada tahun 55 ya, tahun 50-an itu kalau Anda baca sajaknya Taufik Ismail itu bagaimana dia menggambarkan salah satu tokoh PKI dan tokoh Masumi. Dia bilang bahwa di dalam sidang parlemen mereka seperti singa yang ingin saling mencakar dan saling memangsa, tapi begitu keluar dari parlemen mereka seperti seorang sahabat, dua orang sahabat yang makan bareng di warung. Apakah sekarang seperti itu partai politik sekarang? Kalau buat saya harusnya seperti itu. Dan ini bisa kita lihat ya Bung Sanusi sama
Bung Effendi Simbolon tidak cakar-cakaran merupakan mereka. Dan itu yang memang harus kita tampakkan. Kita lihat kan caleg yang ada sekarang ini 90%-nya lagi adalah orang lama yang duduk di kursi Senayan dan mereka kembali lagi untuk nyalek. Berarti artinya sama saja tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Ya, jika masyarakat tidak mengerti siapa itu calegnya. Itu yang dikampanyekan oleh Partai Nasdem ya. Saya hanya melihat sebetulnya sepertinya ada yang nelpon ke kamu ya? Oh tidak. Memang saya sebenarnya juga bertanya-tanya, 90% memang sepertinya sama. Jika masyarakat tidak mengetahui para calegnya, seperti apa ini? Begini, Anda harus melihat ya, hubungan antara caleg dengan konstituen itu memang harus dijaga. Saya yakin Bung Sanusi dengan Bung Effendi Simbolon itu sudah melakukan itu ya. Dan keuntungan ada di dua orang ini. Karena dua orang ini punya hak, misalnya pada masa reses juga ada anggarannya, di DPRD juga ada anggaran tali kasih dengan konstituen dan sebagainya. Sementara orang yang baru masuk itu memang agak sulit. Nah, kalau kemudian dua orang ini tidak terpilih lagi, itu baru kemudian kita bicara bahwa itu problematik ya. Kenapa demikian? Dia berarti tidak memperjuangkan konstituennya. Dan memang kita belum seperti di Amerika Serikat ya. Saya tidak mengatakan bahwa anggota parlemen itu eksekutif, tapi di House of Representatives di Amerika Serikat, mereka berdua ini sebetulnya punya yang disebut dengan pork barrel. Pork barrel itu ya, kantong babi aslinya namanya ya. Itu yang kemudian dalam bentuk misalnya, lu mau apa sih di daerah lo, mau dibikin apa? Bikinin dong jalanan. Oke, nanti gue perjuangkan di parlemen. Nah, itu yang dilakukan di mana itu? Di parlemen di Amerika Serikat. Tapi di sini disalahgunakan. Nah, itu disalahgunakan untuk pribadi. Model-model bansos gitu. Tapi Bang dan juga Pak, yang saya lihat selama ini adalah masyarakat tidak peduli dengan siapa calegnya dan mereka tidak mengenal dan mereka tidak tahu. Itu kan sebuah permasalahan bukan sebetulnya ketika jadi mereka memilih seperti apa. Saya mau coba ya kita pada dasarnya orang akan memulai itu dari partai dulu. Dia akan menuju ke partainya, memilih nih. Ya. Baru yang kedua adalah ketua umumnya. Konsisten nggak? Cerewet nggak? Atau mencela-mencela nggak? Atau apa gitu? Di situ dulu. Baru yang ketiga calegnya. Oke. Nah, kalau yang ketiga ini biasanya di zaman sekarang dengan nomor urut tidak lagi berlaku, memang dia menjadi dominan. Apalagi di daerah-daerah, Pak Ikrar. Apalagi di kabupaten kota. Ini kan di Jakarta kan tidak ada kabupaten kota. Karena mereka hanya mengasumsi 3.000 saja, bahkan ada saya dengar dari data di kabupaten kota itu 1.000 saja sudah satu kursi. Jadi mereka umumnya itu mengambil yang sangat pragmatis saja, ya kan? Ya mungkin dengan money politics bisa. Cara-cara itu cara instan. Kali 500.000 saja per kepala 500 juta saja. Itu cukup. Ya mungkin dia menggadaikan sawahnya cukup. Nah ini yang sebenarnya harus direview. Ya harus direview. Jadi kita ke depan juga banyak PR kita untuk membenahi. Dan ini di era 10 tahun ini terus terang kita masih masa transisi lah demokrasi itu. Jadi kita masih belum sampai ke rakyatan adil dan makmur, baru mengantarkan ke depan pintu gerbang saja, begitu Bang Effendi? Oh iya, nanti kalau Pak Jokowi jadi presiden, maka itu kan mazhab kerakyatannya itu kan lebih menonjol. Sekarang yang dicari oleh rakyat itu figur yang sederhana, yang dekat dengan mereka, dekat dengan persoalan mereka dan menjawab persoalan mereka, bukan yang berorasi hebat di panggung. Pokoknya yang lebih merendah dan itu langsung merakyat. Saya kira itu kan yang dijawab juga oleh Bu Megawati. Oke, artinya kalau berorasi itu tidak menjawab pertanyaan, tidak membantu. Dan kita aja sekarang dengan pola yang sekarang kita robah tuh Pak Ikrar strategi itu. Kita lebih banyak belusuan aja. Baik, terima kasih Bang Effendi. Bang Sanusi, terakhir seperti apa strategi komunikasi politiknya agar pesan bisa disampaikan dari Partai Gerindra ke masyarakat? Sebetulnya itu kan cuma sebagai salah satu cara. Ada yang cara belusukan, ada yang berorasi. Kadang-kadang kekangenan rakyat Jakarta, terutama pendukung Gerindra, sudah lama Prabowo nggak pernah nongol dalam penampilan. Baru nongol disindir orang, baru nongol dihantam orang, baru santun, baru sajak udah dimaki-maki orang. Ini kan biasa. Tapi saya bilang ini demokrasi lah. Kita belajar untuk saling dewasa bahwa perbedaan itu malah menjadi kekuatan bersama. Saya bilang nggak ada masalah, pertandingan belum dimulai. Tapi yang saya konsen, maaf Bang, saya cuma menyampaikan bahwa
tolong sampaikan ke Pak Jokowi. Saya cuma menyarankan karena haknya, mundurlah untuk jadi gubernur kalau dia menyapres. Karena tadi saya bilang, saya cuma saran nih, supaya yang tadi saya sebutkan Jakarta tidak dirugikan. Tadi saya sebutkan, saya syaratkan karena saya DPRD nih. Kalau saya malah bilang kalau nggak apa-apa, Sanusi bilang saya juga mencintai Pak Jokowi. Oh iya, gitu ya. Kamu sebut aja, nggak apa-apa. Jadi katakan hati nuranimu, ya kan? Saya mencintai Jokowi. Nah, begitu. Saat saya menjadi tim sukses Pak Jokowi. Sekarang tidak mencintai Jokowi lagi berarti. Ya, karena saya bilang kan sekretaris tim, ya berarti kan ada orang yang kecewa, ada orang tidak kecewa. Saya termasuk orang yang kecewa, Bang. Oke, berarti artinya betul kecewa ya? Iya, saya pribadi loh. Saya mendukung dia dan menggerakkan seluruh elemen saya. Yang pasti saya bantu Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi bantu saya. Gitu dong, udah benar itu. Waktu Pak Jokowi, tetapi saya cuma saran karena saya pernah bantu. Ya legowo lah, orang muda tuh. Akhirnya betul ya kecewa ya. Kita jangan berpikir ke diri kita. Kita berpikir yang lebih banyak. Ya kan? Rakyat Indonesia tuh butuh pemimpin yang tadi Prof bilang. Yang jujur. Yang memang tipikalnya wong deso. Yang jujur wong deso, yang ini tidak harus menepati janji, jangan bohong. Saya setuju maju nggak apa-apa, cuma saran saya, ini saran loh. Kenapa tidak ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi? Yang penting kau mencintai kan Sanusi. Dulu. Ya. Jadi sekarang mencintai atau membenci? Saya bilang saya orang yang kecewa. Oke, jangan kecewa. Dong, jangan. Gimana? Akhirnya tercurahkan juga isi hati Mas Sanusi ya. Sebetulnya Mas Sanusi terakhir kecewa. saya, itu sebetulnya masih kurang seru loh. Kenapa kurang seru? Karena PDIP dengan Gerindra itu tidak berbeda ideologi. Sebenarnya kalau ada satu kekuatan politik misalnya dari ideologi agak berbeda, misalnya dari Islam ya, bagaimana dia memberikan gagasan-gagasan nuansa Islami dalam pembangunan itu akan lebih seru lah. Dulu kan sahabatan ya, selalu mesra PDIP dengan Gerindra gitu kan. Mesra sahabatan. Oke. Tapi walaupun sama-sama mencintai tapi kecewa. Oke. Baik, terima kasih sudah hadir di Jak TV di studio kami untuk membahas terkait dengan pencapresan Pak Jokowi dan juga Prabowo. Terima kasih atas kebersamaannya dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Bos pabrik pembuatan kuali di Tangerang, Yuki Irawan, divonis hukuman 11 tahun penjara. Informasinya